Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 637 Mahkota Platinum. Ketika ras monster merak menjadi Raja Iblis, jika pemurnian garis keturunan terus berkembang, dan mahkota yang terbentuk langsung dari energi luar angkasa lahir, itu akan menjadi Raja Iblis Mahkota Emas. Raja Iblis Mahkota Emas hampir pasti akan menjadi Raja Iblis Agung, apalagi Raja Iblis Mahkota Emas hanya bisa lahir dari garis keturunan kerajaan paling murni, yang berarti identitas, status, dan kekuatan. Mahkota emas mewakili potensi, dan semakin lengkap mahkota emas, semakin besar potensinya. Raja Iblis Merak yang asli juga merupakan Raja Iblis Mahkota Emas, tetapi mahkotanya berwarna emas, dan mahkota emas di kepala Mei Gongzi adalah emas putih, dan itu tampak seperti tubuh asli. Melihat adegan ini, baik sang putri dan para tetua yang mendukung wajah sang putri menjadi sangat jelek. Mereka sudah mengerti mengapa para tetua lainnya akan melanggar perjanjian dan berbalik untuk mendukung Raja Iblis Merak Besar. Mahkota emas merak emas putih hanya muncul sekali dalam seluruh sejarah klan Iblis Merak, ya, itu adalah mantan Kaisar Iblis Merak. Mantan Kaisar Iblis Merak membuktikan bahwa memiliki mahkota merak emas putih berarti kemungkinan menjadi kaisar di masa depan. Untuk klan Iblis Merak, apa yang lebih penting daripada memiliki Kaisar Iblis yang hebat? Raja-raja iblis yang mendukung sang putri bahkan memandang patriark kontemporer, Raja Iblis Besar Merak, dengan sedikit kesedihan, seolah bertanya mengapa dia tidak memberitahu mereka sebelumnya. Jika mereka tahu tentang situasinya, mungkin mereka akan mendukungnya juga. Raja Iblis Merak Besar sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, hanya berdiri diam di samping sang putri. Begitu mahkota emas keluar, generasi muda dari klan monster Merak, yang sudah sangat ingin mencobanya, langsung berkecil hati. Tantangan di tingkat yang sama, tentu saja hanya Raja Iblis yang memenuhi syarat untuk menantang Raja Iblis. Di bawah Raja Iblis dan di atas Raja Iblis sepenuhnya ada 2 tingkat. Semakin kuat garis keturunannya, semakin besar jarak antara level ini. Terlebih lagi, telah dipastikan bahwa Mei Gongzi telah memenangkan kejuaraan klasik pengadilan leluhur. Bahkan jika itu adalah pertarungan roda, itu pasti bisa menghabiskan kekuatannya. Kemampuan pemulihan tingkat Raja Iblis benar-benar berbeda dari tingkat ke-9. Matahari terbit ratusan burung telah menjadi lelucon saat ini, belum lagi klan Iblis Merak, bahkan jika seluruh kota Keri bertambah, tidak ada ratusan Feng Hao Duoluo tingkat Raja Iblis. Mei Gongzi memandang dengan tenang pada klan monster Merak. Berapa banyak Raja Iblis yang dimiliki klan monster Merak? Termasuk para tetua, hanya ada sekitar selusin. Begitu mahkota emas merak emas putih itu keluar, langsung mengejutkan penonton. Sang putri akhirnya mengerti mengapa Raja Iblis Merak Besar selalu terlihat tak kenal takut, bukan karena dia membujuk para tetua untuk mendukungnya, tetapi karena Mei Gongzi benar-benar memiliki warisan dan kekuatan untuk menjadi patriark. Tapi justru karena hal inilah kebencian di hati sang putri semakin membuncah. Dia membenci, mengapa dia dan anak-anaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mengapa wanita lain dan anak-anaknya dilatih dengan sangat baik? Sang putri memandang Raja Iblis Merak di sampingnya, matanya mulai memerah karena kebencian, dan telapak tangan yang memegang tongkat kerajaan telah berubah menjadi biru putih karena kekuatan yang berlebihan. Raja Iblis Merak menoleh untuk melihat sang putri. Pada saat ini, mata para leluhur generasi ini sangat rumit, dan ada sedikit kesedihan di dalamnya. Yang mengejutkan selir, dalam keadaan seperti itu, Raja Iblis Merak Besar benar-benar mengulurkan tangannya dan memegang telapak tangannya. Sang putri hampir secara tidak sadar melepaskan kekuatan garis keturunannya dan hendak membebaskan diri, tetapi dipegang erat oleh tangan Raja Iblis Merak Besar. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu semuanya. Suara Raja Iblis Merak Besar bergema di benak sang putri, suaranya lembut, seperti saat mereka pertama kali bersama. Sang putri tertegun sejenak, entah kenapa, saat mendengar suara Raja Iblis Merak Agung, hatinya langsung melunak. Tetapi melihat mahkota emas putih emas yang bersinar di atas panggung, kelembutan di hati sang putri langsung berubah menjadi kekerasan. Apa yang kamu tunggu? Ini adalah waktu terbaik untuk menguji patriark. Bahkan Raja Iblis, dia telah baru saja maju. Itu benar. Tetua klan di klan, tetua ketiga, memandang sang putri di seberangnya, menghela nafas pelan, dan menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Merak Besar dapat membujuk mereka, bukan karena mahkota merak emas putih ini. Hanya beberapa hari yang lalu,
Raja Iblis Merak Besar menemukan tetua ketiga, tanpa bujukan apapun, hanya mengeluarkan bola foto yang berharga, menunjukkan kepadanya gambar yang direkam dalam bola foto. Gambar itu merekam transendensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun itu hanya bagian dari proses transendensi, itu sudah cukup. Karena sebelum itu, semua Feng Hao Doulo di kota Keri melihat awan bencana mengerikan yang menghancurkan bumi ke arah samudra biru yang tak berujung. Oleh karena itu, gadis yang berdiri di atas panggung dengan darah manusia dan mahkota emas Merak memiliki bakat yang lebih tinggi daripada mantan Kaisar Iblis Merak, dan telah berhasil melewati malapetaka dan melewati ambang tertinggi. Apakah ada yang lebih memenuhi syarat untuk mewarisi posisi itu? Patriark daripada keberadaan seperti itu. Ini tidak hanya akan menjadi seorang kaisar, tetapi kemungkinan akan melampaui kaisar yang saat ini dikenal dan berdiri di puncak seluruh negeri dongeng dengan klan Iblis Merak. Tidak peduli keegoisan apa yang mereka miliki, tidak mungkin untuk tidak mendukung mereka, apalagi tidak mendukung mereka. Berani tidak mendukungnya. Dan para tetua itu tidak diberitahu oleh Raja Iblis Merak Besar karena dia pikir itu tidak perlu untuk dilalui. Lebih dari setengah dukungan lansia sudah cukup. Lagi pula, dia tidak ingin Mei Gongzi bergantung sepenuhnya padanya untuk mewarisi posisi patriark, tetapi ingin memberinya panggung untuk pamer. Apa yang bisa lebih cocok baginya untuk menunjukkan dirinya daripada 100 burung naik ke matahari? Cahaya perak berkedip, dan sesosok melangkah ke platform tinggi, itu adalah seorang pria muda. Melihat pemuda ini berkuasa, ekspresi Wang Han sedikit menegang, dan dia hampir menghentikannya. Lama tidak bertemu, pria muda itu memandang Mei Gongzi dan sedikit mengangguk untuk menyambutnya. Pemuda itu tampak seperti berusia 20-an. Dia tinggi dan ramping, berpenampilan tampan, dan memiliki rambut pendek berwarna biru merak yang disisir rapi. Hampir semua anggota klan monster merak di tempat kejadian mengenalnya. Ini adalah putra Wang Han, dan penerus favorit sang putri. Dia juga orang pertama di generasi muda yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi patriark dalam hal bakat dan kemampuan. Ya, jika Mei Gongzi tidak memenangkan klasik pengadilan leluhur, dia akan menjadi generasi muda pertama dari klan monster merak. Dan alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur adalah karena dia telah berhasil selamat dari bencana dan mencapai tingkat dewa sebelumnya. Dan pada saat ini, semua rekornya telah dipecahkan oleh Mei Gongzi. "Siapa kamu?" Mei Gongzi bertanya dengan ringan. Ekspresi wajah pemuda itu membeku, dan dia benar-benar bertanya siapa dia. Dengan kata lain, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar tidak mengenal dirinya sendiri atau dia sengaja mengatakannya? Ki dan darah melonjak, cahaya keemasan naik dan bertahan, dan mahkota emas yang sama kokohnya telah muncul di atas kepala pemuda itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku Wang Ling." Ya, dia juga memiliki mahkota burung merak, tetapi mahkota burung meraknya berwarna emas. "Ayah ingin aku menunggu sampai kamu mengalami banyak tantangan sebelum bermain, tetapi aku pikir itu tidak adil bagimu, juga tidak adil bagiku, dan itu akan memengaruhi suasana kultivasiku. Jadi yang pertama adalah aku harap aku akan menjadi penantang pertamamu, dan juga yang terakhir. Hanya dengan cara ini, aku pikir aku memenuhi syarat untuk berdiri di posisimu saat ini," kata Wang Ling dengan tenang. Soul Land 5 Chapter 638 Pertarungan Instan. Ya, ini adalah kebanggaannya. Sebagai orang pertama dari generasi muda klan monster merak, bahkan generasi muda keluarga kerajaan pun akan hormat ketika mereka melihatnya. Dia sangat berbakat, tetapi dia tidak pernah mengendur dan bekerja keras sepanjang waktu. Ketika Wang Ling berusia 16 tahun, dia mendengar dari ayahnya bahwa dia adalah orang yang paling menonjol di generasi muda klan monster merak. Hanya munculnya seorang kaisar yang dapat menyelesaikan semua masalah. Wang Ling selalu menganggap ini sebagai tanggung jawabnya sendiri, berlatih keras, dan akhirnya menerobos menjadi Raja Iblis 1,5 tahun yang lalu, dan memadatkan mahkota emas merak. Dengan mahkota emas, dia memiliki hak warisan, jadi dia selalu menjadi putra mahkota emas. Namun, karena dia bukan keluarga kerajaan, dia harus mengejar Mei Gongzi sebelum garis suksesi. Namun, Wang Ling tidak pernah menganggap Mei Gongzi sebagai pesaing, salah satunya karena dia berdarah campuran, dan yang lainnya karena dia memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dalam waktu singkat 1 atau 2 tahun ini, Mei Gongzi pertama-tama mundur dan berkultivasi di bawah kepemimpinan Raja Iblis Merak Besar, dan kemudian lulus ujian tanah leluhur untuk mengambil alih kerajaan surgawi. Rahasia Ling, yang membuat sang putri menunggu, diketahui bahwa Raja Iblis Merak benar-benar memiliki niat untuk mewariskan posisi patriark kepada keturunan campuran Mei Gongzi.
Pada saat itulah Wang Ling memperhatikan adik perempuan ini. Meskipun Wang Yan telah memberitahunya sejak lama bahwa Temei Gongzi tidak lemah, Wang Ling tidak peduli pada saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang yang bisa bersaing dengannya di antara teman-temannya. Namun, sekarang berbeda. Hari ini, Mei Gongzi telah berdiri di posisi pewaris patriark. Wang Ling juga menerima pemberitahuan bahwa Bai Niao Chao yang mungkin merupakan kesempatan terakhir. Awalnya, penantang tidak mengatur Wang Ling, karena Wang Ling berada di level Raja Iblis, dan Mei Gongzi berada di level ke-9. Namun, lusinan penantang asli semuanya kehilangan kualifikasi untuk menantang di bawah kondisi Raja Iblis tingkat lanjut Mei Gongzi. Meskipun Raja Iblis masih ada, Wang Ling baru saja menerima transmisi suara dari ayahnya dan memintanya untuk membuat penampilan terakhirnya, tetapi Wang Ling tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan kesombongan spiritualnya membuatnya menjadi orang pertama yang berdiri. Jika dia tidak bisa mengalahkan Mei Gongzi dalam duel yang adil, wajah seperti apa yang dia miliki untuk memperebutkan posisi patriark? Keadaan pikirannya juga tidak memungkinkan dia untuk menjadi pemburu barang murah. Tolong, Mei Gongzi tidak bermaksud mengatakan lebih banyak kepada Wang Ling. Di matanya, tidak peduli siapa itu adalah lawan, dan itu sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Aku tidak tahu berapa banyak tantangan yang akan ada di masa depan, jadi jangan buang waktu. Area platform tinggi tidak terlalu besar, dan jauh dari sebanding dengan platform kompetisi klasik pengadilan leluhur, tetapi tanah bukanlah tempat untuk Feng Hao Douluo tingkat mereka untuk bertarung. Cahaya perak berkedip, dan dalam sekejap, kedua sosok itu sudah naik ke udara. Jangan gunakan Tian Jiling, suara sang putri datang. Tian Jiling adalah artefak dari klan kota, dan juga merupakan manipulator ruang. Keuntungan memiliki Tian Jiling terlalu besar. Namun nyatanya, Tian Jiling telah mengakui tuan dari Mei Gongzi, dan matahari terbit 100 burung belum menetapkan bahwa artefak tersebut tidak dapat digunakan. Ketika dia meneriakkan kalimat ini, sang putri awalnya berpikir bahwa Raja Iblis Merak Besar akan menghentikannya, tetapi yang mengejutkannya, Raja Iblis Merak Besar tidak mengatakan apa-apa dan masih memegang tangannya. Pada saat ini, sang putri samar-samar merasa bahwa telapak tangan Raja Iblis Merak agak dingin, dan sepertinya tidak lagi sehangat sebelumnya. Dia memandang suaminya tanpa sadar, tetapi mendengarnya menghela nafas, tidak ada gunanya. Dua sosok muncul pada saat yang sama, dan di atas kepala mereka, ada mahkota merak emas dan mahkota merak emas putih, yang sangat indah. Wang Ling memberi isyarat undangan kepada Mei Gongzi. Mei Gongzi mengarahkan tangan kanannya ke langit, rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Detik berikutnya, langit menjadi gelap, dan seluruh kastil kuno klan monster merak diselimuti kegelapan, dengan hanya sedikit cahaya bintang yang bersinar. Wang Ling tercengang sejenak. Dou Xuan Xingmo. Apakah dia benar-benar menguasai Dou Xuan Xingmo? Dia baru saja selesai berpartisipasi dalam Ancestral Court Klasik, yang berarti dia seharusnya baru saja menyelesaikan bencananya. Jadi dia sudah menguasai keterampilan jiwa keahlian. Wang Ling tidak terlalu peduli dengan status juara pengadilan leluhur Mei Gongzi Klasik. Menurutnya, bahkan adik perempuan ini dapat melakukan sesuatu. Jika dia tidak mencapai tingkat dewa, dia pasti akan dapat melakukannya, lebih besar dari. Tetapi pada saat ini, ekspresi Wang Ling menjadi serius. Dou Xuan Xingyi bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai, tentu saja dia bisa. Cahaya perak meroket, bulu merak muncul di tangan Wang Ling, dan mahkota emas di atas kepalanya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan tiba-tiba, di langit yang gelap, cahaya bintang menjadi semakin terang. Ketika dua pemain yang bisa melawan bintang, ketika mereka melemparkan bintang, hal pertama yang mereka lakukan adalah bersaing untuk mendapatkan cahaya bintang, yang setara dengan memperebutkan elemen luar angkasa. Mei Gongzi masih menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Pada saat berikutnya, Wang Ling dalam keadaan kesurupan. Mahkota emas putih di kepala Mei Gongzi tiba-tiba bersinar terang, dan kesadaran yang luas tiba-tiba bergoyang di sekelilingnya. Wang Ling hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang terkelupas darinya, dan seluruh tubuhnya benar-benar kosong. Detik berikutnya, tubuhnya mulai jatuh dari udara tipis, dan dia harus melepaskan sayap merak untuk mengendalikan tubuhnya. Sepotong pita cahaya perak mengembun dan terbentuk di udara, melilit tubuh Mei Gongzi, dan diam-diam bergabung dengan tubuhnya. Sabuk ringan berangsur-angsur berubah menjadi pusaran, berputar di sekitar tubuhnya, dan tubuh Wang Ling sudah redup. Mei Gongzi memandang Wang Ling, yang berada di posisi lebih rendah dari dirinya, terbang di udara dengan sayapnya, tangan kanannya menunjuk ke arah langit perlahan turun, dan menunjuk Wang Ling.
Wang Ling tanpa sadar mengangkat bulu merak di tangannya, mendesak kekuatan darah untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya, tetapi pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa kekuatan darah tampaknya membeku, dan dia tidak bisa memobilisasinya sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ada elemen ruang yang jelas tak terbatas di sekitarnya, tetapi tidak ada satupun elemen ruang yang mau mematuhi perintahnya. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya kaku di udara, cahaya perak tetap ada, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Dengan kilatan cahaya perak, ketika Wang Ling muncul lagi, dia sudah berada di bawah panggung, tepat di depan para tetua, dan belenggu spasial di tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Di udara, Mei Gongzi sedikit mengernyit, dan dia sebenarnya sedikit terkejut. Itu dia, tantang aku di level ini. Jauh lebih mudah daripada saat aku berpartisipasi dalam Ancestral Court Klasik dan menghadapi musuh yang kuat. Ketika pertempuran baru saja akan dimulai, Mei Gongzi memanggil kekuatan ruang, untuk menggabungkan dirinya dengan kekuatan ruang, dan kemudian dia merasa bahwa pihak lain juga mencoba untuk mendorong kekuatan ruang, dan bahkan cahaya bintang yang berjuang untuknya. Kemudian dia secara alami menarik semua kekuatan ruang untuk digunakannya sendiri, dan kemudian dia merampas kekuatan ruang dari pihak lain. Ya, langsung dicabut. Di depannya, Wang Ling tidak bisa memobilisasi kekuatan ruang sama sekali. Pada level atribut yang sama, itu disebut penekanan level, atau bisa dikatakan penindasan garis keturunan. Itu juga pengontrol ruang, dan pihak lain telah kehilangan semua kendali atas ruang di depannya, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Pengekangan ruang paling sederhana, biarkan Wang Ling kembali langsung ke tanah, dan pertempuran berakhir. Penonton terdiam sejenak. Semua orang di klan monster merak tahu siapa Wang Ling, dan seberapa bagus bakat dan kekuatannya. Dia benar-benar orang pertama di generasi muda. Bahkan jika orang-orang dari ras lain tidak mengenal Wang Ling, mereka masih dapat melihat bahwa dia adalah Raja Iblis yang kuat. Namun, dia juga seorang Raja Iblis, hanya tatap muka, pertempuran telah berakhir. Kesenjangan kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar menghancurkan. Solen 5 Chapter 639 Ele Spiritual Is Ruang. Wajah mereka yang bersatu dengan sang putri pucat saat ini. Selama ini, mereka mengira bahwa perlawanan terbesar hari ini adalah Raja Iblis Merak, jadi mereka membatasinya dengan berbagai cara. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa kekuatan Mei Gongzi sudah sangat kuat. Ketika dia memanipulasi elemen ruang, sebagai Raja Iblis Besar, mereka dapat merasakan panggilan ke elemen luar angkasa seperti utusan ruang, serta kesadaran yang kuat, yang telah melampaui pemahaman mereka tentang Raja Iblis. Khususnya dalam hal atribut ruang, Mei Gongzi seolah-olah telah menyatu dengan unsur-unsur ruang, tanpa membeda-bedakan satu sama lain, merupakan utusan sesungguhnya dari unsur-unsur ruang, dan merupakan bagian dari unsur-unsur ruang. Keintiman elemen luar angkasa terhadapnya adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh klan Iblis Merak. Ini tampaknya menjadi pertempuran yang sangat sederhana, tetapi sangat mengejutkan. Wang Ling bukan yang terkuat di antara semua klan Iblis Merak tingkat Raja Iblis. Raja Iblis tua seharusnya lebih kuat darinya, tapi dia jelas bukan yang terlemah. Di depan Mei Gongzi, Wang Ling bahkan tidak bisa memobilisasi elemen ruang, jadi siapa lagi di antara klan monster Merak yang bisa bersaing dengannya? Ketika Raja Iblis Besar naik, bisakah dia mengalahkannya saat dia mengambil elemen luar angkasa? Apalagi dia tidak menggunakan Celestial Link sama sekali. Jika Tang San ada di sini, maka dia pasti akan mengerti bahwa Mei Gongzi saat ini telah mencapai tingkat plane dalam kendalinya atas elemen ruang. Artinya, dia sudah menjadi orang yang paling dekat dengan elemen ruang di plane ini, dan bahkan penguasa plane tidak bisa lagi menghentikannya untuk mendekati elemen ruang dalam hal ini. Kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 penghancuran memang sangat kuat dan menakutkan, dan tidak mungkin bagi Mei Gongzi untuk bertahan hidup dengan kultivasi aslinya. Tetapi ketika dia benar-benar lewat, bahkan plane itu sendiri secara tidak sadar percaya bahwa dia tidak lagi terpengaruh oleh plane itu, dan elemen luar angkasa secara langsung mengenalinya sebagai tuannya. Ini bukan lagi hanya masalah garis keturunan klan Iblis Merak. Setelah berhasil melampaui bencana dan mengambil garis keturunan manusia sebagai dominasi, Mei Gongzi membangkitkan tidak hanya keilahian plane ini, tetapi juga pedang ajaib yang dibawa oleh Asura yang menjadi milik kehidupan sebelumnya, beberapa kehendak ilahi. Dalam garis keturunan ruang, tidak ada yang lebih dekat dengan elemen ruang selain dia. Tentu saja, kekuatan Wang Ling tidak terlalu buruk. Jika dia menguasai kemampuan atribut lain, bahkan jika Mei Gongzi bisa menang, dia masih harus berjuang untuk sementara waktu.
Namun, Wang Ling menguasai kemampuan atribut ruang, dan dia juga iblis merak. Klan, jadi penindasan garis keturunan mutlak membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Ini adalah pengontrol ruang nyata. Mei Gongxi diam-diam merasakan elemen luar angkasa bersorak di sekelilingnya, dan dia mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatannya setelah terobosannya. Sampai sekarang, dia belum sepenuhnya mencerna kekuatan yang dibawa oleh kesengsaraan guntur, dan dengan perubahan kognisi, kecepatan pencernaan tampaknya sedikit meningkat. Ketika Mei Gongxi perlahan mendarat di platform tinggi dan kembali ke tempat Raja Iblis Merak Agung sebelumnya, klan Iblis Merak terdiam. Meskipun semua klan Iblis Merak tidak dapat dipercaya pada adegan yang luar biasa itu, faktanya ada di depan mereka. Raja Iblis Merak menoleh untuk melihat sang putri dan para tetua, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu ingin melanjutkan? Apakah kamu ingin pergi ke Raja Iblis Besar untuk mencoba?" Di hadapan kemampuan kontrol spasial yang mutlak, berapa banyak kekuatan yang bahkan dapat diberikan oleh Raja Iblis yang hebat. Seperti kata pepatah, pihak berwenang terobsesi, dan para pengamat jelas. Hari itu, Mei Gongxi berhasil mengatasi malapetaka, dan Raja Iblis Merak Besar membawanya dan Tang San kembali. Pada saat itu, bahkan jika Mei Gongxi dalam keadaan koma pada saat itu, Raja Iblis Merak Agung masih bisa merasakan bahwa elemen luar angkasa di udara tampaknya menjaga mereka, terus-menerus menyusup ke tubuh Mei Gongxi, bahkan jika itu untuknya. Elemen ruang agak dikecualikan karena keberadaan Mei Gongxi. Pada saat ini, Mei Gongxi sudah menjadi tubuh elemen paling murni, dan dia satu tingkat lebih tinggi dari tubuh elemen, jadi dia mungkin adalah ele spiritualis legendaris. Sebagai seorang ele spiritualis, dia adalah eksistensi yang unik di antara elemen-elemen dari atributnya sendiri. Elemen atribut apapun, dalam bidang yang sama, hanya dapat muncul dalam satu elemen. Dan adanya atribut yang sama, ketika menghadapi elemen, tidak mungkin untuk mengontrol elemen ini. Meskipun ranah Mei Gongxi hanya setingkat Raja Iblis, dia bahkan bisa melampaui Raja Iblis Besar dalam menghadapi klan yang sama. Bahkan Raja Iblis Merak Agung tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Mei Gongxi sekarang. Bahkan kekuatan atribut asli tidak dapat dimobilisasi dengan lancar, bagaimana cara melawannya? Oleh karena itu, mengenai perkelahian di klan, Raja Iblis Merak tidak pernah khawatir setelah dia kembali. Apa itu perpanjangan 5 hari? Itu hanya untuk memberi putriku istirahat yang lebih baik dan menyesuaikan keadaannya. Apa pertanyaan klan? Di depan para ele spiritualis luar angkasa, semua rencana mereka sia-sia. Kamu harus tahu bahwa, bahkan di antara kaisar saat ini, tidak ada yang bisa menjadi utusan unsur, dan bahkan Kaisar Iblis Agung dari abadi membakar surga dan dewa belum mencapai tingkat utusan unsur api. Dapat dibayangkan seberapa tinggi status Mei Gongxi di antara elemen luar angkasa, dan betapa rentannya ras monster merak, pewaris atribut luar angkasa, di depannya. Dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, jika klan monster merak bersatu, maka semua klan monster merak akan meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah bencana, Mei Gongxi telah sepenuhnya berubah, dan bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia telah menjadi eksistensi tingkat unsur. 6 harmoni dan 8 wildernesses golden demon tribulation setara dengan membantunya menembus belenggu plane dan mencapai level seperti itu. Ini juga berarti bahwa malapetaka yang dia lewati adalah yang terkuat di antara semua malapetaka guntur yang pernah dihadapi semua orang sukses di dunia. Raja Iblis Merak memiliki penilaian seperti itu, jadi dia tidak peduli dengan pertikaian hari ini. Pada saat ini, dia masih memegang tangan sang putri dengan erat, tetapi itu lebih seperti menopang tubuhnya, mencegahnya dari terlalu bersemangat dengan pemandangan di depannya. Orang berikutnya, Mei Gongxi berdiri di platform tinggi dan menatap orang-orang dari klan monster merak. Yang berikutnya, Wang Ling dikalahkan dalam tatap muka dengannya, dari mana yang berikutnya bisa datang. Sang putri pucat dan goyah. Meskipun dia tidak tahu identitas utusan elemen, Mei Gongxi, sebagai keturunan kaisar, dia juga berpengetahuan luas. Mei Gongxi di depannya, bahkan Raja Iblis Besar mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana kita bisa melanjutkan? Matahari terbit 100 burung telah menjadi lelucon saat ini. Karena orang asing juga bisa berpartisipasi, kenapa aku tidak mencobanya? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Segera setelah itu, sesosok terbang keluar dari penonton, dan suhu udara turun. Dia membuka sepasang sayap biru cemerlang, mengepakkannya, dan dia sudah naik ke platform tinggi. Ini adalah pria yang terlihat sangat muda, dia berdiri di atas panggung dan menatap Mei Gongxi dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya.
Ketika tetua ketiga dari klan monster merak melihat ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan dia tanpa sadar berkata, "Klan Phoenix S. Sayap biru ikonik itu tidak ditemukan pada spesies lain." Pemuda itu tersenyum sedikit dan berkata, "Ratusan burung naik ke matahari, bagaimana kita bisa kehilangan klan Feng, raja dari ratusan burung?" Garis keturunan Bing Feng, Hu Mengyu, datang untuk menantang. Mata Mei Gongzi tiba-tiba menjadi dingin, tetapi pada saat ini, transmisi suara Raja Iblis merak besar terdengar di telinganya, "Jangan begal." Mei Gongzi tertegun sejenak, memang pada saat itu, niat membegal muncul di hatinya. Hu Mengyu memandang Raja Iblis merak di bawah panggung, masih tersenyum, "Raja Iblis merak, bisakah aku menantangnya?" Raja Iblis merak besar berkata dengan ringan, "Iya." Solen 5 chapter 640 burung di dalam sangkar. Begitu pernyataan ini keluar, anggota klan monster merak tidak bisa tidak terkejut, tetapi mereka juga secara tidak sadar melahirkan rasa ingin tahu. Patriark masa depan di atas panggung tampaknya memiliki kontrol yang kuat atas elemen ruang, jadi apa yang akan terjadi ketika menghadapi master atribut lain? Hu Mengyu menoleh ke Mei Gongzi dan berkata, "Kalau begitu biarkan aku mencobanya." "Tolong." Mei Gongzi tidak ingin berbicara terlalu banyak dengannya, dan memberi isyarat tolong. Mata Hu Mengyu langsung berubah menjadi biru es, dan dia bahkan tidak terbang ke udara. Pola cahaya biru seperti bunga es menyebar seketika, menutupi dia dan tubuh Mei Gongzi, dan hawa dingin yang ekstrim melonjak. Lapangan es. Dia menyaksikan pertempuran antara Mei Gongzi dan Wang Ling sebelumnya. Meskipun dia tampak sangat santai di permukaan, dia tidak berani ceroboh, dan dia menggunakan kemampuan tingkat domainnya segera setelah dia muncul. Berani naik panggung dan tantangan secara alami berani, Vena S Phoenix juga merupakan garis keturunan tingkat pertama, dan dia sendiri adalah Feng Hao Douluo di tingkat puncak Raja Iblis. Pemahamannya tentang Mei Gongzi lebih dalam dan lebih jelas daripada tentang klan monster merak. Dia bahkan menyaksikan Mei Gongzi berpartisipasi dalam kompetisi elit di istana leluhurnya, jadi dia tahu betul bahwa bahkan jika Mei Gongzi mencapai tingkat Raja Iblis, dia baru saja mencapainya. Dengan ranah Raja Iblis puncaknya, dan garis keturunannya yang tidak kalah, seharusnya ada peluang untuk menang. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah. Bidang esnya benar-benar menyelimuti dirinya dan Mei Gongzi, mencoba membekukan Mei Gongzi dengan penurunan suhu yang tiba-tiba. Namun, ketika domainnya dilepaskan, ada bunga di depannya, dan ketika pemandangan di depannya menjadi jelas lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berada di udara. Dengan kata lain, ketika dia menggunakan domainnya, dirinya dan domainnya langsung dikirim ke udara oleh Mei Gongzi. Tampaknya kedua belah pihak masih bertarung, tetapi pihak lain benar-benar membawanya ke udara dengan bantuan elemen luar angkasa. Pengalaman bertarung Hu Mengyu sangat kaya. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan lawan untuk mengontrol ruang, dia tidak ragu-ragu. Elemen air di udara mengembun menjadi jarum es dalam sekejap, dan ditembak dengan tubuh Mei Gongzi. Mei Gongzi diam-diam melayang di udara, dengan pita cahaya perak menempel di sekujur tubuhnya. Ketika jarum es melewati potongan cahaya perak, seolah-olah dia salah jalan. Dia berbalik, dan semuanya menembak menuju Hu Mengyu. Pindahkan bintang. Kondensasi. Hu Mengyu mendengus dingin, dan jarum es membeku satu demi satu. Detik berikutnya, semua jarum es meledak hampir bersamaan. Dengan kekuatan ledakan yang kuat, itu memblokir semua ruang di sekitar Mei Gongzi. Hu Mengyu percaya bahwa kultivasinya pasti lebih tinggi daripada Mei Gongzi, dan dia lebih rendah dari lawan dalam hal kontrol elemen, jadi dia akan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Tepat di tengah ledakan, Mei Gongzi menghilang begitu saja. Kilatan keterkejutan melintas di mata Hu Mengyu, itu tidak mungkin. Ledakan esnya sendiri telah dengan jelas meledakkan ruang di sekitarnya, bagaimana dia bisa berteleportasi? Bisakah dia yakin bahwa Mei Gongzi di matanya barusan adalah nyata? Siluet Mei Gongzi itu muncul dari udara tipis, muncul ke segala arah Hu Mengyu. Setiap Mei Gongzi mengangkat tangannya, menarik sabuk cahaya perak. Untuk sementara waktu, udara dipenuhi dengan cahaya dan bayangan yang terdiri dari cahaya perak cemerlang. Elemen es diteleportasi dalam sekejap, dan di dalam strip cahaya perak, ruang vakum elemen es terbentuk. Pupil Hu Mengyu menyusut, sayapnya tiba-tiba mengepak di belakang punggungnya, dan garis keturunan aslinya diaktifkan. Sedikit es roh sejati melayang keluar dari sayap Phoenix, dan ruang membeku dimanapun ia lewat. Dia juga bergegas ke lapisan es secara instan. Mei Gongzi melingkari tangannya. Blokir.
Suara dinginnya bisa terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Kemudian mereka melihat bahwa garis-garis cahaya yang semula lembut seperti kapas tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya perak yang solid. Dengan ledakan, Hu Mengyu menabrak sinar cahaya, memantul kembali, dan menjerit ada bekas luka robek. Sinar cahaya perak tidak hanya sesederhana perak, tetapi juga memiliki jejak hitam pekat. Itulah jejak yang ditinggalkan oleh pembagian ruang. Yang aneh adalah bahwa ruang asli yang paling tidak stabil terbelah, dan pada saat ini berubah menjadi bentuk pilar, dan pilar yang tak terhitung jumlahnya dibangun menjadi sangkar, dan Hu Mengyu, es Phoenix, dikunci di dalamnya. Hu Mengyu menyerang dengan panik, tetapi dia tidak bisa memandu elemen es di dunia luar saat ini. Semua elemen es diisolasi dari elemen luar angkasa, dan dia hanya bisa menyerang dengan takdirnya sendiri, roh es. Dan sangkar spasial sangat padat, dan monster merak yang hadir dapat merasakan bahwa setiap pilar yang membentuk sangkar luar angkasa menyerap elemen ruang dari luar untuk melengkapi dirinya sendiri. Meskipun terus-menerus terguncang oleh dampaknya, ia masih mengunci Hu Mengyu di dalam sehingga tidak bisa terburu-buru keluar. Sangkar ini juga memiliki karakteristik pergeseran bintang tertentu, yang mengatasi dampak kuat. Mei Gongzi bergantung di atas sangkar, dan mengendalikan strip cahaya perak untuk mengetuk sangkar dengan ringan terus-menerus, menjaga sangkar dalam keadaan aslinya. Merak tinggi memenjarakan Phoenix yang sombong. Melihat adegan ini, banyak generasi tua dari klan iblis merak tidak bisa menahan perasaan berlinang air mata. Klan monster merak dan klan monster Phoenix selalu menjadi musuh, melihat musuh terperangkap seperti burung di dalam sangkar, bagaimana mungkin mereka tidak menangis. Adegan ini juga membuat klan iblis merak yang hadir menerima patriark baru di hati mereka untuk pertama kalinya. Kekuatan selalu yang paling penting di antara klan Youkai. Mei Gongzi menginjak sangkar, perlahan turun, dan mendarat di platform tinggi. Meskipun Feng Hao Doulo yang sebenarnya dapat melihat bahwa untuk mempertahankan keberadaan sangkar, Mei Gongzi perlu terus-menerus menyuntikkan kekuatan ruang, dan itu bukanlah tugas yang mudah untuk benar-benar membegal Raja Iblis Ice Phoenix Hu Mengyu. Melihat adegan ini saja, peakok monster Rache sangat heboh. Merak menginjak Phoenix, ini adalah harapan klan monster merak selama bertahun-tahun, dan pada saat ini, disajikan di depan mereka. Raja Iblis dari klan Phoenix sama sekali tidak sebanding dengan Feng Hao Doulo tingkat Raja Iblis biasa, tapi dia masih dikalahkan oleh Mei Gongzi dalam waktu singkat. Dia jelas merupakan kehadiran teratas. Dia tidak mengalahkan Wang Ling hanya karena dia mampu menekan garis keturunannya sendiri, dia sangat kuat. Usia Mei Gongzi bukanlah rahasia, bahkan sekarang, dia belum berusia 20 tahun, dan Raja Iblis yang berusia kurang dari 20 tahun tampaknya telah muncul untuk pertama kalinya dalam seluruh sejarah klan Iblis Merak. Jika istana leluhur terlalu jauh, kompetisi elit istana leluhur hanya meningkatkan reputasinya dan membuatnya dikenal luas oleh bangsawan besar kota Keri, maka, sekarang, di depan semua orang, dua pertempuran dengan Raja Iblis telah terjadi. Itu telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya, dan yang lebih penting, dia memiliki potensi besar. Tidak ada keraguan bahwa dia telah membuktikan kepada semua yang kuat bahwa dia memiliki penampilan seorang kaisar. Berapa banyak pembangkit tenaga muda dengan latar belakang seperti itu dapat ditemukan di seluruh klan monster dan klan roh. Hanya ada beberapa lusin. Meskipun tidak setiap orang bisa menjadi seorang kaisar, dapat dikatakan bahwa kaisar masa depan pasti akan berada di tempat-tempat ini. Muncul di antara orang-orang, dan untuk klan iblis merak, ini adalah keberadaan pertama yang memiliki penampilan seorang kaisar selama ratusan tahun. Apa yang dia bawa adalah harapan nyata. Raja Iblis Ice Phoenix Hu Mengyu masih berjuang dengan marah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak dapat menembus belenggu ruang. Meskipun kemampuan Raja Iblis untuk melanjutkan pertempuran sangat kuat, tetapi dalam kasus penekanan terus-menerus oleh elemen luar angkasa, hasil akhirnya hanya akan menghabiskan energinya dan gagal.